the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Gimana hari ini, masih tetap semangat? Oke. Untuk itu, biar lebih semangat, kita berdoa dulu ya. Ini ketua kelasnya siapa ya? Betul. Ayo pimpin doanya dulu. Ya, maju boleh. Yuk. Sudah siap teman-teman? Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa susah. Berisalah. Oke, karena kita sudah berdoa, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, biar tambah semangat lagi, kita nyanyi dulu ya. Semuanya boleh berdiri. Boleh duduk. Sekarang siapkan alat tulisnya. Jadi nanti sembari Ibu terangkan, saya sembari mencatat ya. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar apa? Musyawarah. Betul. Kemarin kita sudah belajar mengenai musyawarah dan hari ini kita akan belajar mengenai belajar bermusyawarah. Ada yang masih ingat nggak apa itu musyawarah? Ayo, ada yang masih ingat nggak apa itu musyawarah? Musyawarah itu pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam pembelajaran kita pada siang hari ini, apakah musyawarah itu penting untuk dipelajari? Kenapa penting? Karena pengambilan keputusan Betul. Jadi nanti dengan melalui kegiatan simulasi musyawarah yang akan kita lakukan pada siang hari ini, anak-anak mampu untuk menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain serta agar bisa menentukan keputusan bersama dengan mengutamakan mufakat. Nah, tadi musyawarah kan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Betul. Jadi musyawarah itu cara berdiskusi bersama untuk mencari solusi terbaik dalam mengambil keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Nah, musyawarah sendiri itu merupakan pengamalan pada sila Pancasila yang keberapa? Ayo. 4. Keempat. Yang bunyinya bagaimana? rakyatlah yang dipimpin oleh
sendiri itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah secara adil dan damai, sehingga baik dalam permasalahan apa saja yang muncul bila diselesaikan dengan cara musyawarah itu akan mendapatkan hasil yang bagus, yang damai serta adil bagi semua pihak. Lalu yang kedua, mengambil keputusan yang menguntungkan semua pihak. Nah, keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah ini itu tidak boleh cuma menguntungkan salah satu pihak maupun merugikan salah satu pihak. Keputusan itu harus menguntungkan semua pihak yang ada di dalam forum musyawarah itu. Nah, yang ketiga yaitu melatih kerjasama dan tanggung jawab. Melalui musyawarah ini kita bisa belajar melatih kerjasama dan tanggung jawab, sehingga apapun pendapat orang lain atau pendapat kita yang diajukan itu disertai tanggung jawab. Nah, yang terakhir itu menunjukkan sikap menghargai perbedaan pendapat. Bila nanti di dalam musyawarah terdapat perbedaan pendapat antara satu sama lain, kita harus saling menghargai, tidak boleh mencaci maki ataupun memaksakan kehendak pribadi. Nah, dalam musyawarah sendiri itu memiliki beberapa prinsip. Siapa yang mau membacakan prinsip-prinsipnya? Kalau, ayo silakan dibaca. Prinsip-prinsip dalam musyawarah: 1. Mengutamakan kepentingan bersama. 2. Menghargai setiap pendapat dengan sopan dan tidak memaksa kehendak. 3. Keputusan diambil berdasarkan mufakat. 4. Melaksanakan hasil keputusan dengan tanggung jawab. Ya, jadi prinsip-prinsip dalam musyawarah itu kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Lalu setiap pendapat yang diutarakan dari satu ke yang satu atau dari satu sama lain itu harus dengan bahasa yang sopan serta dengan tidak memaksakan kehendak pribadi. Lalu setelah itu keputusan apapun yang ada dalam musyawarah itu diambilnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi ataupun dengan keputusan pemaksaan, tetapi harus dalam keputusan yang diambil secara mufakat dengan ketentuan disetujui oleh semua pihak. Serta dalam melaksanakan hasil keputusan itu harus disertai jiwa yang penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada manfaat musyawarah. Tadi kan udah yang cowok nih, sekarang yang cewek. Ayo, siapa yang mau membacakan? Boleh sekali, silakan Aiba. Menetapkan keputusan yang adil, menumbuhkan kebersamaan dan persatuan, melatih sikap saling menghargai pendapat, membantu menyelesaikan masalah secara bijaksana. Oke. Nah, manfaat musyawarah sendiri yang pertama yaitu mendapatkan keputusan yang adil, yang artinya apapun keputusan itu harus sudah disetujui semua pihak dan itu harus adil untuk semua pihak, tidak boleh memberatkan ataupun merugikan salah satu. Lalu menumbuhkan kebersamaan dan persatuan. Nah, dalam musyawarah ini kita melatih jiwa kebersamaan dan persatuan agar segala sesuatu atau segala keputusan yang diambil itu tidak menyebabkan pertengkaran. Melatih sikap saling menghargai pendapat. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, kita harus menghargai perbedaan pendapat antara satu sama yang lain, tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada di lingkungan apa saja contoh musyawarah itu? Yang pertama di lingkungan rumah. Contohnya apa? Yang kedua di lingkungan sekolah. Contohnya ada apa aja?
Iya. Yang pertama, sebelum kita melaksanakan musyawarah, itu kita harus menentukan masalah. Kenapa harus menentukan masalah? Kenapa? Siapa yang mau jawab? Ada yang tahu kenapa harus menentukan masalah terlebih dahulu sebelum melakukan musyawarah? Karena kalau tidak ada masalah, kita tidak akan melaksanakan musyawarah. Betul? Betul. Kalau tidak ada masalah, mengapa kita harus bermusyawarah? Masa kita harus memutuskan? Nggak mungkin. Nah, jadi kita yang pertama menentukan masalah dulu. Lalu kalau kita sudah mendapatkan masalah, apa yang akan dibahas? Kita mendengarkan pendapat dari semua peserta. Jadi setiap anggota yang ada di forum musyawarah itu berhak menyampaikan pendapatnya. Lalu menganalisis berbagai usulan untuk mencari solusi yang terbaik. Dari pendapat-pendapat tiap anggota yang ada di forum, itu kita analisis. Kita cari beberapa solusi yang menurut kita terbaik. Kalau kita sudah mendapatkan beberapa solusi, kita ambil keputusan bersama secara mufakat. Dari pendapat yang terbaik itu, kita cari lagi yang paling baik, yang paling menguntungkan semua pihak dan tidak merugikan. Nah, lalu ada sikap yang harus dikembangkan dalam musyawarah. Ada apa aja sikap yang harus dikembangkan? Yang pertama itu harus berani berpendapat dengan sopan. Bila nanti ada teman kalian atau saudara kalian ketika menyampaikan pendapat tetapi dengan bahasa yang kurang sopan, gimana sikap kalian? Keluranya dengan jadi kalau semisal nanti di antara teman kalian atau saudara kalian ada yang berani berpendapat tetapi dengan bahasa yang kurang sopan, alangkah baiknya kita menegur dengan baik-baik, jangan malah diajak berantem atau dicaci maki. Yang kedua itu mengutamakan kepentingan bersama. Jadi pendapat yang kita sampaikan atau kita usulkan itu harus mengutamakan kepentingan bersama. Jangan hanya menguntungkan kepentingan individu atau mengutamakan kehendak pribadi. Yang ketiga yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, bila nanti dalam forum musyawarah di antara kalian ada yang berbeda pendapat, itu kalian harus saling menghargai, tidak boleh saling mencaci maki. Dan yang terakhir menerima keputusan dengan lapang dada. Nanti bila di akhir di keputusan mufakat salah satu dari kalian ada yang tidak diterima usulannya, kalian harus bagaimana? Menerima keputusan dengan lapang dada. Jangan malah mengajak berantem yang lain kayak keputusan itu yang paling tepat. Kenapa harus keputusan punya dia? Kenapa bukan punya aku? Itu tidak boleh ya. Oke, cukup materinya. Sebelum itu, kan setelah ini kita mau mengerjakan tugas. Kalian masih semangat tidak? Masih. Masih ingat tidak anggota kelompok kalian yang kemarin siapa aja? Masih. Sekarang kalian duduk sesuai anggota kelompok kalian yang kemarin. Oh ya, yang kemarin yang tidak masuk ada siapa? Kalian maju dulu yang dua yang tidak masuk. Yang anggotanya kurang siapa? Anggotanya mana situ? Tidak ada cowoknya. Cowoknya ada 2, tapi 1 tidak berangkat. Kamu yang cewek boleh gabung semua. Kamu yang cowok gabung ke sini. Di sini ada cowoknya. Biar adil ya, ada cowoknya, ada ceweknya. Kamu orang Thank you.
jika ada orang ngepel diinjek dan dilewati Udah selesai? Sekarang dari kelima kelompok ini, perwakilan mau kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang mau presentasi siapa? Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempresentasikan tentang pelajaran musyawarah. Perkenalkan, saya Anunta sebagai ketua kelompok. Dengerin ya, jangan ada yang berisik. Perkenalkan, nama saya Petra Tagel. Jadi keputusan dari kelompoknya juga ada apa aja? Yang pertama, Satu hal yang dibahas waktu pelaksanaan usulan anggota hari Rabu PNS. Keputusan bersama di hari Rabu. lalu yang kedua, Alat yang dibawa. semuanya sudah nyimak punya kelompok masing-masing.
agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa mulai. Beri salam.